Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Tulang Bawang Barat ataupun yang mewakili. Yang terhormat Ibu Ida Royana selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Tulang Bawang Barat. Yang terhormat kepada Ibu Ima selaku Waka Kurikulum SMP Negeri 20 Tulang Bawang Barat, beserta guru dan staf jajaran SMP Negeri 20 Tulang Bawang Barat. Alhamdulillah pada kegiatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang lab komputer SMP Negeri 20 untuk melaksanakan kegiatan saya dalam menyampaikan budaya positif sebagai salah satu langkah ataupun menyelesaikan tugas saya dalam menjalani kegiatan PGP, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Jadi di sini harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatannya dengan baik, lancar, dan antusias. Dan semoga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, di sini saya langsung saja Bapak Ibu, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana saya sebagai calon guru penggerak menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu apa itu budaya positif? Belum tahu ya? Kalau belum tahu, mari kita sama-sama belajar. Di sini saya bukan berarti lebih pintar, tapi di sini saya mencoba belajar untuk bersama-sama. Konsep utama modul budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, ini posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun ini nanti adalah subbab atau materi pokok yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada yang tahu maksud pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang tahu? Mungkin tidak tahu artinya, tapi sudah melaksanakan setiap hari mungkin Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu mengelompokkan atau mengakomodir sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakannya. Mungkin dalam pembelajaran itu sudah melakukan pembelajaran bervariasi, mengelompokkan siswa yang pahamnya lebih cepat, yang pahamnya lebih lama, itu menggunakan media atau strategi pembelajaran yang berbeda. Nah, kemudian tahapannya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan kita sudah tahu sendiri ya, itu profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya itu kita menerapkan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
Atau mungkin Bapak Ibu memaknai disiplin itu yang seperti apa? Kalau di sini saya memaknainya disiplin itu sebagai ketidaknyamanan, karena disiplin itu susah atau tidak Bapak Ibu? Susah ya. Mungkin saya sendiri sebagai guru juga sering terlambat. Nah, nantinya dengan adanya budaya positif ini, kita sama-sama bisa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau motivasi itu berasal dari intrinsik atau dari dalam diri peserta didik atau dalam diri kita, itu akan lebih mudah dalam mencapainya. Kalau dari unsur ekstrinsik, dari dorongan orang lain, itu akan susah kita untuk mencapai suatu tujuan, karena kita harus diuyak-uyak atau didorong-dorong terus. Selanjutnya, nah ini ada kebutuhan dasar manusia, atau dalam pendidikan kita kenal ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Peserta didik itu mempunyai macam-macam kebutuhan dasarnya di sekolah ya. Misal anak-anak yang mempunyai kebutuhan dasar penguasaan. Biasanya anak-anak ini kalau dalam pembelajaran dia itu ingin mendapatkan penghargaan dalam pembelajaran. Jadi kalau kita tidak memberi penghargaan kepada murid, itu dia akan kecewa. Kemudian ada salah satunya juga ada kebebasan. Nah, di sini Bapak Ibu paling sering melihat anak-anak siswa itu yang kalau dalam belajar itu nggak bisa diem. Itu salah satunya karena ada kebutuhan dasar manusia, itu salah satunya adalah kebebasan. Kemudian ada kesenangan. Karena dalam pembelajaran dia tuh senangnya apa sih? Apa dia senangnya di kelas itu main atau nggak bisa duduk di tempat, atau mungkin dalam pembelajaran dia sukanya milih-milih. Dan yang lanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang anak-anak didik itu juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Dan ada yang terakhir itu adalah bertahan hidup. Nah, itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Adapun selanjutnya, nah ini dia motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, terkadang motivasi orang itu melakukan sesuatu itu ada 3. Yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti halnya murid kita, motivasi dia untuk datang lebih awal, datang tepat waktu. Motivasinya apa? Untuk menghindari hukuman. Kalau dia berangkat melewati waktu yang telah ditetapkan, pastinya murid akan mendapatkan hukuman. Nah, di hukum ini merupakan motivasi intrinsik atau ekstrinsik, Bapak Ibu? Iya, ekstrinsik, karena takut dihukum, bukan dari kemauan
dia sendiri. Kalau kemauan dia sendiri itu dia akan berangkat ke sekolah, karena itu untuk melatih kedisiplinan siswa tersebut. Karena kalau takut dihukum itu dari unsur ekstrinsik. Dan kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kalau kita memberikan reward atau penghargaan kepada murid, itu baik atau buruk sebenarnya dalam pembelajaran? Ada positifnya, ada negatifnya. Nah, adakah Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat, atau mungkin Bu Ida sebagai wakil kepala sekolah? Pakai mic aja Bu. Penghargaan itu baik atau buruk dalam pendidikan? Menurut saya baik, ya, karena itu sebagai motivasi dia untuk lebih meningkatkan cara dia belajar. Walaupun ada imbalan hadiah, tapi bagi saya itu bagus sih untuk membuat dia lebih rajin lagi. Iming-imingnya kan dapat hadiah, yang buat dikasih. Itu saja. Oh, jadi kalau menurut Bu Ida, mendapat dalam pembelajaran kita memberikan reward kepada penghargaan kepada anak itu bagus ya untuk memacu motivasi peserta didik. Nah, akan tetapi dalam budaya positif itu memberi penghargaan itu kurang baik. Sebenarnya kurang baik. Akan tetapi itu nanti kembali kepada Bapak Ibu sendiri. Karena itu memberikan imbalan itu termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi dia termotivasi karena ingin mendapatkan penghargaan. Jadi takutnya kalau kita dalam pembelajaran selalu memberikan reward atau penghargaan, takutnya kalau ada kita memberikan pembelajaran, memberikan tugas, itu takutnya kalau tidak ada reward atau penghargaan, anak-anak ini tidak sungguh-sungguh, tidak termotivasi dalam mengerjakan tugas. Takutnya seperti itu. Akan tetapi jika Bapak Ibu guru bisa mengolahnya, itu silakan saja. Dan kemudian ini nilai kebajikan, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nilai kebajikan itu nilai yang bagus dalam dirinya, merupakan termasuk motivasi intrinsik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada siswa-siswi kita yang sudah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri? Menurut Bapak Ibu sudah ada belum? Pastinya sudah ada. Dari murid kita yang sekitar 200 sekian, pasti sudah ada yang siswa memiliki nilai kebajikan dari diri sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin. Nah, di sini ada konsep disiplin, ada hukuman, dan ada penghargaan. Kalau hukuman itu pastinya menyakitkan ya. Kemudian muncul ketidaknyamanan, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya. Pasti kalau mau dihukum, pas kita panggil siswanya, pasti dia berbohong, menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Mengapa demikian? Ternyata ketika murid itu mengalami atau melakukan tindakan kesalahan di sekolah, kemudian kita menghukumnya dengan hormat di bendera, kita suruh push up, atau dengan berlari berkeliling lapangan, ternyata itu termasuk dalam merendahkan diri peserta didik. Apakah Bapak Ibu sudah atau pernah melakukan yang seperti itu, hukuman seperti itu? Iya, jujur saya dulu pertama menjadi guru sering. Akan tetapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mulai mendapatkan pelatihan, pengalaman, dan ilmu baru cara
menangani siswa. Jadi itu kurang tepat. Selain itu juga tidak sesuai dengan tujuan sekolah ramah anak. Ya. Kemudian penghargaan itu juga tidak efektif, merusak hubungan sifat iri. Kadang yang nggak dapat penghargaan, siswa yang sama-sama sudah giat, akan tetapi dia tidak mendapat penghargaan, itu dia merasa iri. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, dan ini yang mungkin yang menarik ya, menghukum dengan sistem ranking. Sebenarnya sistem ranking ini sudah tidak ada ya. Akan tetapi kadang kita masih melakukannya sebab tujuannya siswa itu termotivasi. Kemudian merampas hak dan menghargai dirinya. Ini adalah konsep disiplin yang gagal. Nah, bagaimana nanti yang baik? Nah, yang baik kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini dia konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Kita bisa menerapkan dengan konsekuensi ataupun restitusi. Makanya beberapa minggu yang lalu saya menerapkan penerapan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah. Nah, adapun konsekuensinya kita berkonsekuensi itu jangkanya hanya jangka pendek dan monitoringnya itu berkelanjutan. Kemudian memberikan stimulus respon murid bisa menghormati peraturan dan murid itu bisa menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian kalau konsep disiplin identitas sukses dari restitusi, murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dalam restitusi kita bisa menerapkan teori kontrol dan murid nantinya akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dari sekian konsep disiplin, dari hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi, itu yang paling baik kita menggunakan yang restitusi. Kemudian selanjutnya, nah, pendekatan restitusi ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru, tidak hanya saya ya, jadi Bapak Ibu guru juga bisa memakainya. Nah, apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Kemudian ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahannya, namun belajar dari kesalahannya. Misal kalau dia tidak piket kelas, jangan dihukum, dia suruh push up atau bagaimana. Kita cari apa ya? Kita cari solusinya. Jangan dihukum yang berat-berat. Kemudian kalau dia tidak bisa mengerjakan PR, bagaimana solusinya? Apakah kita suruh nyatet buku sampai habis? Kan kayaknya juga tidak efektif. Kemudian bisa memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita menggunakan penerapan restitusi, nanti hubungan kita dengan murid akan tetap terjalin dengan baik. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi dalam penerapan restitusi nanti kita memberikan tawaran berupa peraturan atau keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat.
Jadi kita tidak perlu memaksa murid. Kemudian bisa menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, dan kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini dia perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Misal kita menggunakan cara hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat ke bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu contoh hukuman. Pasti kita sudah pernah melakukannya ya. Nah, kalau bisa itu jangan dilakukan. Kemudian konsekuensi. Misal ya, guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, dan yang restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini Bapak Ibu sudah pernah menerapkan atau sudah pernah membuat keyakinan kelas? Belum ya? Hampir rata-rata belum. Karena mungkin kita sudah ada peraturan sekolah, jadi sudah tidak membuat keyakinan kelas di kelasnya. Nah, harapannya nanti kita mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Selanjutnya, nah ini yang menarik Bapak Ibu. Kita masuk ke materi 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini saya akan mencoba melihat pendapat Bapak Ibu sekalian mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Apakah menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sudah menjadi manajer. Nah, saya minta pendapatnya Bapak Ibu tulis di sticky note ya. Sticky note. Silakan ditulis, nanti saya ambil, saya tempel di depan. Ada yang tidak bawa pena? Pak Arifin, gimana? Iya, pilih salah satu. Bapak Ibu itu dalam posisi kontrol itu sudah sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Gak usah. Panjang kali lah punya Bu Ibu. Iya. Bu Dita sudah? Kalau sudah, berikan alasannya mengapa mengambil posisi yang seperti itu. Sampai kesanggung, udah bagus. Apa Bu itu Bu? Dikumpul nggak Pak? Saya dulu Gimana? Kak. Ya udah. Oh. Dikumpul apa gimana? Enggak Pak? Ditulis maksudnya alasannya. Nggak usah. Ditulis alasannya. Oh, Bu, apa ini udah? Ya sudah. Ya. Balik. Balik. Iya Pak. Kamu street. Di sini Bu ingin menjelaskan bahwa
dia sebagai teman. Tapi tulisannya tidak kebaca, jadi mohon dijelaskan aja Bu. Itu mic-nya Bu. Mandiri, Bu. Mohon maaf, ambil sendiri. Ya. Mengapa Bu Iin menempatkan dirinya sebagai teman? Kalau menurut saya posisi sebagai teman itu lebih mudah kita untuk berkomunikasi, lebih mudah untuk istilahnya dalam proses pembelajaran itu sama anak-anak. Jadi tidak ada istilahnya jarak. Oh, kalau saya sebagai manajer langsung terus istilahnya memfonis anak seperti ini loh, harus seperti ini. Tapi kita mulai dulu dari kita sebagai teman. Jadi kita lebih mudah untuk berkomunikasi kepada mereka. Itu Pak alasannya. Iya, mantap, kita beri tepuk tangan. Kalau kita sebagai teman tuh contohnya bagaimana? Ayo kita kerjakan tugas ini bersama-sama. Itu contoh kita sebagai teman. Ayo bantu ibu untuk menyelesaikan membersihkan ruangan lab IPA misalnya. Itu contoh kontrol kita sebagai teman. Ada yang lain sudah? Bu Rita sudah. Ibu, ininya alasannya. Tidak alasannya, Bu. Bu Ida belum ya? Tamat kecil. Pak Paridi dan Bu Epi sudah? Bu Kidin sudah? Oh belum. Contekan ya. Ayo Ibu Nita nyontek Google. Nanti kita akan bahas ya, sebaiknya kita di posisi apa sebaiknya. Jangan menganggap manajer itu harus kepala sekolah ya, enggak ya. Kepala guru. Bukan juga kepala guru, bukan. Manajer itu tidak harus diartikan sebagai pimpinan. Udah. Tapi itu ya Pak, maksudnya kalau manajer itu kalau untuk siswa itu kan perasaannya agak kedudukannya agak di atas gitulah ya. Gitu maksudnya atau gimana? Nanti dijelasin. Nanti dijelasin. Gak apa-apa kan. Kita kan ini kan belum tahu sih sebenarnya 5 posisi kontrol itu seperti apa. Ini ibaratnya quick test lah untuk Bapak Ibu. Kan belum tahu sebenarnya posisi kontrol itu gimana sih. Sudah? Mampus. Ya udah. Lagi fokus ternyata. Nah, kita nunggu Bu Ida ya. Kalau di sini kita lihat ya ada sebagai teman, pemantau, manajer, pemantau sebagai teman. Nah ini yang keren nih, manajer. Mengelola sumber belajar, waktu dan organisasi kelas. Keren, tepuk tangan. Nah, 5 posisi kontrol ini harusnya kita menempatkan kita harus menempatkan yang seperti apa Bapak Ibu? Kalau penghukum, janganlah. Masa kita menghukum terus. Kalau murid ada kesalahan kita menghukum terus. Kemudian membuat rasa bersalah. Misalnya seperti apa? Pas kita menghadapi murid itu membuat rasa bersalah. Misal kita lagi ngajar, Bu Ania coba pendapatnya. Misal kita sebagai pembuat rasa bersalah. Miknya Bu. Pembuat Contohnya Pak. Iya, misal contohnya katanya bagaimana?
Ikan dulu aja. Ya. Misal Bu Ania menempatkan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu kan kayak kita menghancurkan mental siswanya kan. Iya. Misalnya kalau anaknya, misal kita kasih tugas, anaknya itu nggak bisa ngisi, kita katakan dia tolol atau bego, itu kan membuat dia merasa bersalah kan? Iya. Iya. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau dia salah, kita tidak boleh mengatakan dia bego atau dia tolol atau dia yang membuat dia sakit hati gitu Pak. Iya. Atau mungkin bahasa halusnya gini ya, pas kita lagi ngajar anak-anak itu ribut. Hei Danu, kenapa kamu ribut sekali? Kamu tidak menghargai bapak ya? Nah, itu kan seolah-olah kita membuat rasa bersalah kepada murid. Kemudian posisi kontrol kita sebagai teman. Tadi sudah disampaikan Bu Iin ya, kalau dia menempatkan posisinya sebagai teman. Dan ini adalah pemantau atau pengawas. Jadi kita dalam menempatkan posisi itu sebagai pengawas. Yang seperti apa Bapak Ibu kita menempatkan posisi sebagai pengawas itu? Ada yang bisa menjelaskan? Semegang ini loh. Pemantau atau pengawas. Oh, Bu Ania mau menyampaikan lagi? Oh enggak. Atau Bu Iman? Ya, Bu Iman. Sekarang Bu Iman. Sebagai pemantau. Mic-nya Pemantau ya. Saya milih pemantau, cuman jawab lainnya Pak. Padahal saya milihnya posisi teman loh Pak. oh yang enggak apa-apa. Posisi pemantau itu kalau seumpama di kelas itu siswa sudah mengerti adanya peraturan dan guru di sana itu posisinya sudah tinggal memantau saja, tapi belum sepenuhnya melepaskan seluruh peraturan kepada murid. Jadi gurunya tetap ada andil di situ. Beda dengan posisi manajer yang dimana murid itu sudah sepenuhnya paham akan aturan kelas. Kalau pemantau itu muridnya sudah tahu tapi masih perlu didampingi. Oh iya, tepuk tangan kepada Bu Iman. Jadi intinya pemantau itu kita hanya sebagai memantau bagaimana prosesnya ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah manajer. Nah, manajer ini adalah posisi kontrol dari restitusi yang diharapkan kita sebagai guru. Karena mengapa manajer? Kalau kita sudah manajer, seperti hal yang disampaikan Bu Nita, kita bisa mengelola, kita bisa membina. Jadi kalau kita sudah pada tahap manajer, itu adalah harapan dari posisi kontrol. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, 5 contoh penerapan posisi kontrol. Tadi kan sudah sedikit ya Bapak Ibu singgung ya. Misal kita sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu menghukum, suruh anak berdiri di depan barisan. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu kecewa sama kamu. Misal sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Itu contoh kalimatnya. Kemudian contoh kalimat sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Dan manajer, ini sebagai contoh, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita cari tahu dulu kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Itu contohnya, bukan langsung kamu ribut, saya lempar kamu pakai penggaris atau pakai penghapus. Nah,
Pernah ya seperti itu? Saya pernah. Pakai sepatu malah Pak. Dari sini harapannya nanti Bapak Ibu mulai tercerahkan ya. Dan sama-sama kita Kalau nggak belajar. lupa. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu? Bukan peraturan kelas saja. Mengapa? Misal nih ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kendaraan roda 2 atau motor? Tujuannya apa? Biar nggak ditilang. Biar nggak ditilang. Padahal itu, Untuk selamatan. nah yang benar itu untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jaga kesehatan. Nah, untuk menjaga kesehatan. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa bukan peraturan kelas saja, akan tetapi lebih ditekankan ke keyakinan kelas? Kenapa? Karena tiap kelas beda kondisi. Oh ya, Bu Titin saja. Kayaknya semangat ingin menyampaikan pendapatnya. Iya, nanti diedit. Janganlah. Mukanya dikasih muka Doraemon. Iya. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya tiap kelas itu harus ada keyakinannya karena situasi atau kemampuan siswa dari kelas A itu beda dengan kelas B, dengan kelas C. Jadi tiap kelas itu karena latar belakang siswa yang berbeda-beda, jadi harus ada keyakinan kelas. Iya, mantap sekali, tepuk tangan buat Guru Titin. Yes. Kalau yang ini harus tuh ya. Iya, keyakinan kelas itu lebih ditekankan dari peraturannya. Walaupun ya, keyakinan kelas itu berasal dari peraturan. Jadi peraturan baru muncullah keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian kalau peraturan kelasnya banyak, kalau peraturan sekolah itu kan banyak ya, dari poin A, B, C sampai 30, 40 kalau tidak salah peraturan kelas kita. Kalau keyakinan kelas itu cukup sedikit saja dan mudah diingat, berupa pertanyaan yang universal, umum, mudah dimengerti, sesuai dengan kondisi kelas. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Titin, sesuai dengan latar belakang kelasnya. Dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang mudah diterapkan saja, jangan yang susah-susah. Dibuat dalam bentuk positif. Dan semua warga sekolah, kelas, semua warga sekolah itu dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelasnya. Nah, sebelum ke langkah-langkah restitusi ini, saya berikan contoh tadi dalam membuat keyakinan kelas ya, contoh dari keyakinan kelas. Nah, ini contoh kalimat dalam keyakinan kelas. Misal ya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Jadi berupa kalimat positif, bukan kalimat negatif. Misal, kalau di sini kan keyakinan kelasnya apa? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini kalimat positif.
Kalimat negatifnya bagaimana? Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu berupa kalimat tidak ada dilarangnya. Nah, jadi dia jadi kalimat yang positif. Jadi dari awalnya dilarang membuang sampah sembarangan, kalau keyakinan kelas itu berupa kalimat positif. Misalnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi di sini kalimat positif semua ya. Jangan menggunakan kalimat negatif. Selanjutnya ini sudah mau selesai Bapak Ibu, dan makannya kayaknya sudah mau datang ya. Nah, di sini menerapkan segitiga restitusi. Ini ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Sesuai perilaku anak tersebut kan memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika kita menanyakan keyakinan, kita semua pasti memiliki motivasi internal. Nah, bagaimana sih cara melakukan keyakinan kelak? Bukan keyakinan kelas ya. Bagaimana sih cara kita melakukan penerapan segitiga restitusi? Nah, ini caranya ya. Bluetoothnya saya hubungkan dulu. Di sini saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi. Bluetoothnya apa namanya? K12 K18. Oh, saya hidupkan dulu. Belum ternyata. K1812. Mantap, terhubung. Ini saya menggunakan modelnya ini Dimas dan Salman Alfarisi. Ini dia. Kita tonton bersama ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, kita langsung ke video penerapannya. Sangat baik. Terus kan di sini bisa belajar beberapa kali dengan cara. Iya, berasa bersalah gitu. Nih, kasus pertama ya. Salman sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Saya memberikan contohnya ya. Akan tetapi pastinya Bapak Ibu lebih baik lah dalam menangani kasus. Salman ya? Oh, Salman, Bapak dengar dari guru-gurunya, kamu sering datang terlambat ya? Nah, coba Salman ingat sudah berapa kali dalam minggu ini Salman datang terlambat? Berapa kali Pak? Wah, banyak sekali ya. Nah, menurut Salman sering terlambat itu merupakan sebuah kesalahan bukan? Iya Pak. Nah,
Baiklah Salman, membuat kesalahan memang tidak dibenarkan. Akan tetapi hampir setiap orang pernah membuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Apakah Salman setuju? Nah, baiklah. Salman sering datang terlambat, pasti ada alasannya bukan? Mengapa sih Salman sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Pak, sering bermain game hingga larut malam, walaupun sehingga kalau bisa bangun kesiangan. Oh, jadi karena sering main game bangun kesiangan ya. Nah, apakah Salman ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Nah, kalau datang terlambat ke sekolah, apakah Salman sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Tidak, Pak. Kalau begitu, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Nah, menurut kamu, disiplin itu penting tidak sih? Penting, Pak, karena bisa membuat saya datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul sekali Salman, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Ya, Pak, saya merasa sudah menyesal sering terlambat. Saya mohon maaf kepada sering terlambat. Iya Salman, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan lebih cepat dan tidak akan berulang lagi. Bagus, baiklah Salman, kalau begitu semoga ini bisa menjadi solusi buat kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Dan nanti Bapak akan berkomunikasi dengan orang tua kamu supaya kamu bisa lebih rajin dalam sekolah, lebih giat belajar dan tidak datang terlambat lagi. Baik, Pak, terima kasih banyak. Ya sama-sama. Sekarang kamu boleh menunjukkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Musaruji, kelas 8B. Terima kasih kepada Bapak David. Saya senang hari ini diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk mengalami solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Nah, itu satu contoh kasus saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin ya, ini kan penerapan segitiga restitusi ya. Yang langkah pertama tadi apa Bapak Ibu? Menstabilkan ident. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Mungkin ya, mungkin secara tidak langsung kita ini sudah melakukannya. Akan tetapi mungkin kita dengan langkah-langkah yang ada tambahan-tambahannya. Misal awalnya kita langsung hukum dulu anak tersebut. Anak itu langsung dihukum, baru kita melakukan penerapan segitiga restitusi. Atau mungkin hanya langsung dihukum saja tanpa kita menanyakan latar belakangnya bagaimana. Pada intinya penerapan segitiga restitusi ini adalah untuk menemukan apa Bapak Ibu? Tujuannya apa penerapan segitiga restitusi ini? Kesadaran siswa. Iya, untuk menemukan kesadaran siswa. Atau mungkin lebih lengkapnya Bu Ima, dalam menerapkan segitiga restitusi ini apa yang kita mau capai? Segitiga restitusi ini untuk mencapai kesadaran siswa. Jadi yang dilakukan siswa itu tidak lagi karena umpamanya siswa rajin karena takut dihukum atau siswa rajin karena pengen hadiah, tapi siswa rajin itu sudah sadar di dalam dirinya bahwa rajin itu merupakan perilaku yang harus dia lakukan supaya dia menjadi manusia yang lebih baik. Iya, beri tepuk tangan untuk Bu Ima. Jadi harapannya dalam penerapan segitiga restitusi itu yang saya tangkap dari Bu Ima ya, itu adalah
untuk mencapai solusi. Jadi kita menemukan solusi dari permasalahan siswa tersebut. Jadi pada intinya kita bisa menemukan solusi dan kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa tersebut. Nah, terakhir saya ucapkan terima kasih dengan mengutip dari kata Bapak Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki secara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi intinya Bapak Ibu, dari mengutip pendapat dari Bapak Stephen R. Covey ini, perubahan murid itu Bapak dan Ibu gurunya yang mengubah. Kalau Bapak Ibu gurunya itu sudah berubah ke arah yang lebih baik, maka siswa-siswi itu akan mencontoh apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Benar atau tidak Bapak Ibu? Betul ya. Nah, dari sini di akhir presentasi saya pada pagi menjelang siang ini, mari sama-sama kita bisa menerapkan budaya positif untuk sekolah kita, untuk berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, akhir kata, bila ada banyak kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.